Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Wajo dan rekan saya Anissa Putriani Masuko. Kami di sini ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Etika dan Profesi, di mana kami diminta untuk berdiskusi mengenai dua kasus terkait dengan tanggung jawab sosial. Baik, kita langsung masuk saja ke kasus yang pertama. Seorang konsultan IT menemukan celah keamanan besar pada sistem klien, tetapi klien menolak memperbaiki karena biaya tinggi. Apa tanggung jawab sosial konsultan tersebut? Eh, Kalau dari rekan saya, Anissa, menurut kamu bagaimana? Menurut saya, memberi peringatan secara jelas dan tertulis, dan bisa juga memberi saran dan solusi alternatif. Oh, eh, Langsung ke praktik dari konsultan IT ke klien ya? Iya, Oke, saya mungkin bisa mengutarakan pendapat saya. Kalau dari sisi tanggung jawab sosialnya, dari konsultan IT, mereka tetap harus mengedepankan, mengutamakan keselamatan dan keamanan publik, di mana itu sudah termasuk ke dalam etika dari pekerjaan konsultan IT ya. Walaupun klien tersebut menolak perbaikan, eh, memang kita memang sebagai seorang konsultan IT eh, mereka harus bisa membantu klien, memberi penjelasan kepada klien agar klien bisa menyetujui perbaikan tersebut. Tetapi jika tidak, konsultan IT bisa secara etis berhak untuk menolak melanjutkan proyek ataupun melapor klien tersebut ke otoritas terkait. Sumber ini mungkin kita bisa ambil dari salah satu dasar etika dalam prinsip IEEE, yaitu mengutamakan keselamatan masyarakat, jujur, dan bertanggung jawab. Tambahan juga, di mana kalau menyangkut soal biaya, biaya pencegahan jauh lebih kecil dibanding kerugian ketika klien tersebut memaksa tidak perlu ada perbaikan pada sistem. Bagaimana, Nisa? iya benar. Ya, oke. Eh, ada tambahan lagi ya, Nisa, untuk kasus yang pertama? Eh, Gak ada sih, itu aja. Berarti kita sama ya, Iya, tetap harus mengutamakan keselamatan dan keamanan publik. Lalu kita lanjut ke kasus kedua, yaitu perusahaan manufaktur menghasilkan produk murah tapi mencemari sungai setempat. Bagaimana profesional di dalamnya harus bersikap? Dari Anissa, bagaimana pendapatnya? eh, dari saya, jika pencemaran melanggar hukum, maka profesional tersebut tidak boleh ikut menutupi, melainkan melaporkan ke pihak berwenang Iya, atau benar sih. menjaga integritas pribadi dengan tidak terlibat dalam praktik yang merusak lingkungan. Ya, benar sekali.
sebagai profesional yang tahu dan terlibat dalam kejadian atau proses dalam perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk tersebut harus bertanggung jawab ya. Jangan menutup mata dengan masalah-masalah tersebut. Saya setuju dengan Anissa. Baru kalau dari saya mungkin tambahan, jika peringatan dari profesional atau pekerja yang terlibat dari perusahaan manufaktur tersebut, jika teguran atau peringatan itu diabaikan oleh perusahaan, sebagai profesional bisa melaporkan ya, seperti yang tadi Anissa bilang, ke lembaga berwenang. Iya benar. Karena seperti kasus satu tadi, pencegahan itu lebih baik daripada terjadinya kerugian yang diakibatkan dari cuek atau tidak pedulinya perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk murah tapi mencemari sungai itu tetap berjalan. Oke. Dari kedua kasus ini mirip-mirip ya untuk tanggung jawab sosialnya. Iya benar. Mungkin dari dua kasus ini kita bisa tarik kesimpulan di mana keduanya memiliki prioritas atau prinsip utama, yaitu harus memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar maupun lebih luas lagi. Lalu selalu melakukan dokumentasi kerja, dokumentasi laporan internal juga, di mana untuk kasus 1 sebagai konsultan IT mendokumentasikan celah keamanannya, di kasus 2 mendokumentasikan tentang pencemarannya yang diakibatkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Mungkin juga tambahan sebagai perlindungan dari pelapor ya, untuk kasus 2 itu perlu sekali, karena takutnya malah yang ingin melaporkan malah dia yang terkena kayak ancaman atau begitu dari perusahaannya sendiri. Kita semua itu perlu bukti. Jadi sebelum melaporkan juga kita harus punya bukti yang bukti yang pasti lah. Sama halnya dengan kasus 1 juga, celah keamanan besar. Kita harus punya bukti dan punya dokumentasi. Oke. Mungkin pembahasan kami atau diskusi kami bisa cukup sampai sini sih. Kalau dari Anissa bagaimana? Ya cukup. Iya. Sekian diskusi dari kami. Jika kurang jelas atau ada salah dari kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.